Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Di mana? Sampai mana kemarin? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Fanufusuhum nazzahu in hamaluha ala al-ma'ani al-ilahiyah awil haqqi shubbihu an hamalu ala al-ma'ani nafsiyah wa ma lahum qadamun yajulu fi ghairi hadha falaw raja'u ila mahalli tahqiq idh haramul kashfa wa qalu al-haqqu subhanahu athbata li nafsihi hadhihi al-ahkama fi kutubihi wa ala alsinati rusulihi wa safaraihi wadh-dhatu majhulatun 'inda al-khalqi kullihim ay la tu'lam wa hadhihi ahkamun lidh-dhati 'indana wal jahlu bil hukmi aqrabu min al-jahli bidh-dhat idh la tu'raf haqiqatu nisbati al-hukmi li hadhihi adh-dhati al-mahkumi 'alayha bihi hatta tu'rafu hiya bi nafsiha wala ma'rifata biha wala ma'rifata binisbati al-ahkami laha fakanu la yusabbihuna wala yu'ibuna hukma tanzihihi bi'ainihi bal yusallimuna ilma dhalik liman wasafa biha nafsah wa huwa Allah ta'ala. Kita berbicara tentang tashbih tanzih. Imam Ibn Arabi sebelum berbicara tentang masalah i'tiqad kita baina tashbih wa tanzih, tapi berbicara tentang qadiyatu al-uluhah, yakni al-ilahiyah atau lahut atau uluhiyah. Kemarin kita bicara tentang bahwa pertama yang dibahas oleh Imam Ibn Arabi adalah masalah Allah, yaitu zat, di mana zat itu mutlak gaib, tidak dapat dilihat. Maka dia tidak setuju untuk mencoba akal memahaminya, ya, karena sejarah mencatat bahwa terjadinya perpecahan menjadi beberapa golongan, yaitu yang jatuh kepada tajsim, yang jatuh kepada ta'til. Ada yang lebih ringan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ta'wil. Rupanya dalam pandangan Sidi Al-Imam Ibn Arabi bahwa ta'wil juga sebetulnya adalah tashbih. Masih ada tashbih meskipun dalam akal, ya. Namun itu tidak jatuh kepada kufur, tidak jatuh kepada kufur seperti jatuhnya tajsim dan jatuhnya ta'til. Namun tidak mencapai kepada keyakinan, ya, yang cukup, yang tinggi, ya. Nah, maka beliau menjelaskan bahwa untuk memahami Allah mesti dengan hati yang bersih. Dengan kata lain adalah proses tazkiyah, tasfiyah, seperti yang dilakukan di dalam tasawuf. Beliau mempunyai istilah khusus dalam perbincangan tauhid ini, yaitu taprighul mahal min kulli syawaib litalaqi al-ma'rifati al-kashfiyati al-ilhamiyah min ladunillahi ta'ala. Mengosongkan tempat, yaitu hati, untuk menerima ma'rifat kasyaf yang bersifat ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah sebagai tokohnya, dan mencoba kemudian apa yang beliau pahami daripada kasyaf
dicoba dijelaskan dengan akal ya, dengan logika. Makanya beliau mengkritik bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh sebagian Asy'ariyah, ulama mutaakhirin, hanya melarikan, menyelamatkan dari tasbih tajsim, tetapi juga jatuh kepada tasbih akli. Itu. Dimana contohnya misalnya kata iyad, ya, mereka jatuh kepada tajsimi, mana iyad Allah pun berjisim sama dengan tangan ini. Artinya makna tangan, tanganlah seperti yang kita pahami tangan ini. Namun mereka memaksakan dalam pikirannya, tapi tangan Allah ini laisa kamitslihi syai'. Gitu. Kalau ditanya bagaimana, ya tak tahu. Tapi tetap ya, akal mereka mengikat bahwa makna tangannya adalah jisim. Wajah Allah jisim. Ya. Allah turun ke langit pun jisim. Duduk di aras pun jisim. Ya. Meskipun tetap mereka paksakan itu sepaksa-paksanya, laisa kamitslihi. Nah, kekhawatiran ulama, maka ulama mengecap itu adalah kufur. Ya. Namun kita perlu menyadari betul, jangan jatuh kepada sebagian saudara kita di dalam ahli sunnah juga. Kufur mengeluarkan mereka dari agama. Ya. Jangan. Selama Allahnya tidak diganti oleh mereka, nabinya tidak diganti, semuanya tidak ada yang diganti, mazhabnya sama, maka mereka masih umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena orang yang meyakini kafir ya karena melihat tulisannya kufur itu. Ya, padahal yang dimaksud kufur di situ adalah kufur fil bahth, ya, fil furu'. Yani kufur dalam pembahasan, bukan pembahasan furu, bukan pembahasan asal. Asalnya kan tauhid itu pertama masalah uluhiyah, Allah wahid, sudah. Kedua nubuwah, ya, Sayyidina Muhammad. Ya. Ketiga sam'iyah, sesuatu yang gaib, surga, neraka, nggak ada yang berbeda. Ketika masuk kepada furu'ul bahas, nah di situ ada perbedaan. Ada yang jatuh ke kufur. Ya. Nah kemudian takwil pun sebetulnya tasbih aklani. Dia tidak serupakan Allah dalam bentuk jisim di alam material ini, tetapi dia tasbihkan Allah di pikirannya, yaitu iyad, maknanya kudrah, kan itu pikirannya yang mentasbihkan itu. Padahal iyad adalah yadullah sifatuh, dan sifat tidak diketahui. Ya, la yufham wa la yudrak wa la yusawwar wa la yukhayyal hatta. Di bawah kata tanzih, ya, suci tidak disentuh oleh apapun, meskipun kita mengkhayalnya. Makanya orang sufi mengatakannya kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Kullu ma khatara bibalika, segala yang terlintas dalam pikiranmu, fallahu bi khilafi dzalika, Allah sama sekali tidak sama. Maknanya tanji sudah. Tanji yaitu. Nah, maka kata beliau, yang mereka lakukan takwil itu untuk mentanjih dari tajsim, ya. Karena tajsim ini mengotori kesucian Allah, ya. Dan juga taktil atas nama tanjih pun bahkan lebih mengotori lagi. Maka mencoba untuk mentanjih, artinya mentanjih, mensucikan Allah tanpa perlu dipahami oleh akal apapun. Itu tanjih, ya, tanpa perlu disifati dengan sifat apapun.
membawa yang la yaliqu bi janabillah, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Yang akan cenderung membawa kepada tamtsil, laisa kamitslihi syai'. Nah, maka takwil pun dinilai cenderung kepada tasbih, ya. Meskipun tidak jatuh kepada kufur. Namun kata Imam Ibn Arabi, ya, takwil pun sebetulnya yang mereka tanzih adalah diri sendiri, ya. Mereka mentanzih pada hakikatnya diri sendiri, ya. Artinya lari dari tasbih ke tasbih, dan itu dikatakan tanzih. Nah, maka panufusuhum, jiwa mereka, nazzahu, ya, mentanzih. Gimana Allah kalau Allah kita tanzih, maknanya Allah kita takyid dengan pikiran kita sehingga Allah, ya, munazzah. Sedangkan tanzih Allah tanzih mutlak, bukan tanzih muqayyad. Allah suci mutlak, bukan karena kita sucikan. Jadi kalau kita merasa perlu untuk kita sucikan dengan mentakwilnya agar Allah munazzah, maka ini muqayyad, tanzih itu dengan kita, ya, dengan tidak memberikan pemikiran apapun tentang Allah, karena Allah munazzah min nafsihi bi nafsihi li nafsihi. Maka sudah. Maka ulama dulu isbat wa tafwid was sukut, ya, al istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun was su'alu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Ya sudah, kan tafwid ulama dulu. Nah, maka yang mereka sucikan adalah diri mereka, ya. In hamaluha alal ma'anil ilahiyah, ketika mereka mencoba untuk membawa, ya, maknanya itu kepada makna ilahi itu atau hak yang mereka serupakan itu, ya. Awil haq syabbahu an hamalu alal ma'ani nafsiyah, ya, mereka bawa maknanya kepada ma'ani, makna nafsiyah. Sebetulnya wa ma lahum qadamun, mereka tidak punya andil, tidak punya kemampuan apa-apa, ya. Yajulu fi ghairi hada, yang berputar kecuali di situ, kecuali itu, ya. Wajhun maknanya adalah zatun misalnya, ya sudah. Kalau raja'u ila mahalli tahqiq, kalau kembali kepada mahal tahqiq, tempat tahqiq, ya, izharamu al-kashfa, ya, karena mereka mengharamkan kasyaf. Mereka tidak haramu khurimu, mereka tidak mendapatkan kasyaf. Kalau mereka mencoba untuk memahami dengan tahqiq, dengan batin, mereka tidak mendapatkan kasyaf. Wa qalu al-haqqu subhanahu asbata li nafsihi hadhihi al-ahkam fi kutubihi wa ala alsinati rusuli wa sifaraihi. Mereka berkata Allah telah menetapkan hukum-hukum untuk dirinya di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitabnya, Taurat, Al-Quran, Jabur dan lain sebagainya, dan lisan para rasulnya dan sufaraihi, ya, dan sifr-sifrnya, kitab-kitabnya, bahwa zat Allah majhul indal khalqi kullihim, ya. Zat Allah majhul bagi makhluk semua, ayalah tu'lam. Wa hadhihi ahkamun lidzati indana, sedangkan hukum-hukum ini untuk zat Allah itu hukum-hukum bagi kita, ya.
kita takwilkan, kita sedangkan hakikatnya Allah adalah majhul. Wal jahlu bil hukmi aqrabu minal jahli bidzat. Ya. Kita tidak tahu tentang menetapkan, menghukumkan Allah itu ya, sama, artinya lebih dekat daripada ya, jahal bidzat. Karena idz la tu'rab haqiqatu nisbatil hukmi li hadhihi dzat al-mahkum 'alaiha bihi. Karena hakikat penisbatan hukum dengan zat yang dihukumkan itu juga tidak diketahui. Misalnya yad, kudrah. Nah, yad ini kan zat la tu'raf. Kemudian kita hukumkan dengan kudrah. Gitu. Ini penisbatannya antara kudrah dan yad pun tidak diketahui karena semuanya Allah lah. Tidak dapat diteliti, tidak dapat oleh akal sama sekali tidak dapat dipahami. Hatta tu'rab hiya bi nafsiha, sehingga dikenal dia pada diri sifat itu, zat itu. Wala ma'rifata biha, memang tidak ada ma'rifat. Wala ma'rifata binisbatil ahkam, nisbat hukumnya pun tidak diketahui. Maka orang Sufi kalau juga membahas tentang mutasyabih, mereka mendingan lari kepada yaitu kepada ahkamnya. Makanya Imam Ibnu Arabi menulis kitab untuk membahas ayat mutasyabih. Dia menulis Raddul Mutasyabih ilal Ahkam. Ya. Artinya ada sifat mutasyabih, bicara tentang yad, wajah dan lain sebagainya. Ini sifat tasyabuh kepada makhluk. Maka ini dibiarkan seperti itu. Lalu dicoba dikembalikan mutasyabih ini ilal muhkam, kepada ayat yang muhkam. Ada sebetulnya ayat-ayat yang berbicara tentang wajah Allah, tangan Allah, dan Allah turun ke bumi tanpa menggunakan atau tanpa menyebut sifat itu, tapi menjelaskan tentang tema yang sama tapi tanpa menyebut sifat yang mutasyabih. Itu ada sebetulnya di dalam Al-Quran itu. Maka Imam Ibnu Arabi raddu, mengembalikan al-mutasyabih, ayat yang mutasyabih, ilal muhkam, kepada ayat yang muhkam. Nah, kemudian bagaimana untuk memahami mutasyabih? Ya, dengan metode taprihul mahal tadi. Ya. Di mana bahwa Allah punya surah, Allah adalah lahu jamal. Nah, jamal ini punya surah dan punya ma'ani. Yang kita lihat surahnya, yaitu makhluk. Maka segala yang dilakukan oleh makhluk itu adalah tajalli Allah. Sudah. Seperti saya berdiri di cermin, semua gerakan orang yang ada di cermin itu ya gerakan saya. Namun dia bukan saya, tapi dia bukan selain saya. Ya, maka itu waham, tidak ada hakikatnya. Karena Allah yang mentajalikan, karena saya yang mencermin di kaca itu. Jadi untuk mengetahui sayahnya, katakan stop, sudah tidak perlu akal itu membaca sifat itu. Ya, namun kita lihat di cerminnya, itu adalah suratuh. Sudah. Ya, maka ketika membahas tentang ayat tasbih pun selalu diberikan dua makna. Ya. Makna yang la yukhtar, tidak terlintas, kemudian surahnya saja yang kita kita nu'amiluh. Ya. Karena kita sampai di akhirat pun tetap saja bertemu Allah itu dengan surah. Contoh, amal abstrak.
Amal itu abstrak. Adapun yang muncul di tubuh ini adalah suratul amal. Kita tidak dapat mendeteksi amal kita diterima atau tidak karena amal itu abstrak. Ya. Adapun jongkang-jongkeng itu surah amal, gambar amal. Di situ tidak bisa kita ketahui apakah diterima amal kita. Wong amal itu ya adalah bersumber dari sifat ma'ani yang tidak diketahui. Nah, nanti di akhirat bagaimana kita mengetahui amal kita diterima? Hadis pun menjelaskannya adalah berupa surahnya. Kita ketemu orang yang cakep, kita tanya, man anta ana amaluk, katanya. Kalau yang jelek, man anta ana amaluk. Ya, dibikin surah amal itu karena memang sesuatu yang hakikatnya tidak dapat diketahui, maka Allah menjelaskannya pun dengan surah. Majuan. Ya. Artinya bahwa manhaj surah wal ma'ani itu manhaj rabbani. Seperti mimpi misalnya. Mimpi itu yang kita lihat surah hak takbirnya. Ya. Sapi kurus 7 biji, rupanya 7 tahun peceklik. Nah, karena 7 tahun dan peceklik itu kan nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena yang akan terjadi nanti. Gimana sesuatu yang tidak tahu dijelaskan sekarang? Makanya dijelaskannya dengan surah. Gitu. Dan semua bahasa Al-Quran ketika berbicara tentang hakikat selalu dijelaskan dengan surah yang yafhamuhu al-aqlu, ya, yang dipahami oleh akal. Tapi kalau terus dia pergi ke ma'ani itu dan mencoba untuk menerangkan, maka jatuh ke tajsim atau jatuh ke ta'til. Ya, paling ringan jatuh ke aqlani. Itu. Fakanu la yusabbihuna wa la yu'ibuna hukma tanjihi bi'aini. Mereka tidak mentasbih dan tidak mengaibkan hukum tanjihnya itu. Bal yusallimuna ilma dzalik, bahkan menyerahkan pengetahuan semua itu liman wasafa biha nafsa, kepada Allah yang mensifati dirinya. Sudah. Nah, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzhirul imamu yazhar ayatul imamu salafiyatan wa manhaj salafiyatu wa manhaju ar-rabbani al-qur'ani hina yantaqilu bil hadithi min al-dhati ila al-uluhati fa yuthbitu laha ahkaman wa haqa'iqan fi dairati at-tashbih wa tanzih ma'an. Fa yaqulu wa qad ruwiya an ba'd as-salaf annahu su'ila 'an al-istiwa'i على العرش فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن ومن جرى على طريقتنا من أهل العلم ذوق المشهود فلا يسلك هذا المسلك البتة، فإن الذات تشهد ولا تنقال ولا تزال الهوية ولا تزال الهوية منصحبة معها. ولذلك قال العارف لا هو إلا هو. نعم. فأثبت الهوية بنفسها، ولكن سلكنا مسلكا آخر تحتمله الألوهية للذات وتعطيه حقيقة هذا الحكم، فهذه الأحكام كلها لها وهي صحيحة في نفسها، وهكذا يقع الشهود فيها لمن شاهد فستصل وترى. نعم. Kalau dilihat dari pernyataan di atas bahwa zat Allah majhul, untuk semuanya tidak diketahui, dan untuk kita berikan sifat pun ya itu juga hubungannya antara zat dan sifat itu pun tidak dapat diketahui.
ya, maka kita tidak mentasbihkan, ya, tasbih tajsimi, tasbih akli, serahkan kepada Allah semuanya. Kalau dilihat dari ini, maka Imam Ibn Arabi kelihatan salafnya. Yazar al-imamu salafiyatu, ya, kelihatan salafnya dan manhajnya yang ar-rabbani al-Qur'ani. Ketika dia menukil hadis tentang zat, ketika beliau yantakil, memindahkan pembicaraan dari zat kepada uluhah, ya. Kemudian ditetapkan uluhah itu beberapa ketetapan untuk dipahami oleh akal dan dijelaskan beberapa hakikat. Di mana di dalam konsep tasbih dan tanzih ini? Kan yang tadi kita bicarakan tentang tasbih dan tanzih. Maka dia bicarakan uluhah dulu Allah. Ya, Allah kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik, selesai. Ya. Orang yang mencoba untuk menghukumkan, menetapkan hukum dengan pikirannya tentang Allah, maka tidak dapat. Maka beliau mengajak, bersihkan saja nafsu kita, hati kita, untuk mendapatkan i'lam, pemberitahuan dari Allah tentang dirinya. Setelah itu baru masuk kepada bab tasbih tanzih. Bagaimana? Karena i'tiqad ini mesti berada baina tasbih wa tanzih. Ya, karena ada yang ke tanzih doang, taktil, ada yang ke tasbih doang, jatuh ke tajsim, dan ya, ini kufur, maka mesti berada bainahuma. Rupanya yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah yang ditamsilkan ke dalam pemikiran Asy'ariyah, yaitu min mutaakhirihim, ya, dari ulama mutaakhirnya, yaitu tentang qadhiyatut ta'wil, dinilai oleh beliau ini adalah hanya lari dari tasbih tajsim kepada tasbih akli, ya. Lalu kata beliau, stop, ya, ini tidak menyelesaikan tauhid, ya, dan teruji secara fakta, ya, secara fakta teruji dalam kehidupan ahli sunnah dengan menganut takwil tidak selesai di sini, tapi tidak selesai dalam amal, tidak selesai. Orang seahli sunnah, ahli sunnahnya dia gigit itu akidah Asy'ariyah, ya, tapi tetap aja bicaranya masih jangan Allah semua, mesti kita dulu, tetap aja masih begitu. Tetap aja ketika ada saudaranya salah, habis dikutuk, ya, habis dimusuhi. Tetap aja masih ada orang benci dengan orang sampai nyesek dadanya tuh benci, ya, sampai udah nggak mau nengok pisan, udah melengos baik. Mana itu tauhid Asy'ariyahnya itu? Artinya takwil ternyata tidak bekerja. Maka kata beliau taprighul mahal, ya, bersihkan hati. Allah kenalkan dirinya, ya, yang disebut ma'rifat itu, baru engkau tahu, ya, bagaimana berinteraksi kepada Allah. Kalau dilihat dari situ kelihatan salafnya, ya. Pertama, beliau memindahkan pembicaraan tentang zat kepada uluhah, ditetapkan hukumnya, baru masuk ke wilayah tasbih wa tanzih. Imam Ibnu Arabi mengatakan, salaf dulu berkata ketika ditanya tentang istiwa, al istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun, ya.
Dan kami, kata beliau, serta orang yang berjalan di atas tarekat yang sama, yaitu daripada ahli ilmi zauqil masyhudi, ya, tidak tidak menempuh jalan murni betul tafwid, tidak. Karena yang salaf itu, ya, tafwid itu memang tidak bicara sama sekali. Ya udah, nanya aja bidah. Ya, bagaimana wajah Allah? Sudah. Ya. Kata Imam Ibn Arabi, kami tidak menempuh hadal maslak battah. Ya. Kenapa? Karena zat tushhad wala tunqal. Zat Allah itu dapat disaksikan tetapi tidak bisa dipindahkan. Ya. Diumpamakan ke sini atau dibayangkan di akal, tidak bisa, tapi tushhad. Apa? Kan akidah pertama anak kecil kan, Allah ada nggak? Ada. Apa buktinya akal? Ini ada, berarti Allah ada. Karena ada itu tushhad. Zat itu kan ada. Kan tushhad. Tetapi adanya ini tidak bisa dipindah kepada akal kita seperti apa. Allah punya tangan, ya udah. Ya. Wala tazalu. Dan huwiyah Allah, huwiyah itu identitas. Huwiyah itu identitas Allah, ya. Huwiyah itu adalah hakikat zatnya. Huwiyah dari huwa. Huwanya Allah, dianya Allah itu gaib kan. Itu selalu menyertai zatnya. Ya, menyertai zatnya yang disaksikan tadi itu. Makanya orang Arif mengatakan la huwa illa huwa. Tidak ada dia melainkan dia. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan la ilaha illallah. Pertama kata beliau, la ma'buda illallah. Ini artinya syariat. Kemudian la matluba illallah. Itu tariqat. Baru kemudian la wujud, la mawjuda illallah. Baru ke hakikat. Ya. Ini kalam ini keluar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akhirnya ma'ruf ke seluruh dunia itu. Coba ketika giliran la maujuda, ya, la maujuda illallah, ya. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Ini. Allah kan punya sifat wujud. Ya, kemudian mausufnya maujud. Wujud Allah gaib mutlak. Ya, tetapi suratul wujud ada. Saya bercermin di kaca. Saya tidak kelihatan, tapi yang kelihatan adalah saya yang di kaca itu. Ya. Maka dikatakan tidak ada dia kecuali Allah. Ya. Jadi ngelihat dia kecuali dia tidak ada. Yang ada adalah Rahim. Tapi Rahimnya nggak kelihatan. Maka kebanyakan orang pergerakan tidak setuju dengan perkataan la maujuda ilallah. Karena ini alam. Maunya la wujuda ilallah. Ya memang wujud memang sudah tidak kelihatan. Ya. La maujuda ilallah. Yang maujud ini, ya, tidak ada, semuanya Allah. Itu sebetulnya manhaj yang sama dengan yang dibawakan oleh Sidi Al-Imam Ibn Arabi. Yang ini stop sudah. Yang kita lihat surah sudah.
Jangan pernah berinteraksi dengan manusia itu bukan dari Allah. Jangan pernah itu. Nah, sehingga itu sebabnya apa rahasianya orang-orang sufi, para arifin tidak pernah punya kebencian kepada manusia. Nggak ada manusia itu. Ya, semuanya manifestasi keinginan Allah. Ya, semuanya Allah yang menghendaki. Maka mereka ketika melihat orang itu berbuat buruk, sya'nuh, urusannya. Kita pun tahu itu buruk, penjelasan Allah. Syariat, coba katakan, syariat belum diturunkan. Bagaimana kita tahu itu buruk? Baru diketahui. Nah, ini ibtila. Ini ujian kita. Kalau kita mengajak mereka, menasihati mereka karena Allah atau karena kepentingan lain. Itu. Ya, kalau kita misalnya menegur mereka, menginginkan mereka baik, lillah atau lil maslahah. Ya. Karena jika tidak, ya, maka artinya makanya Rasulullah SAW itu tidak mentolerir, ya, mentolerir sama sekali akan adanya perpecahan di tengah umat Islam, sama sekali tidak. Karena itu menunjukkan, ya, nilai tauhidnya itu. Taib. La huwa illa huwa. Ya. Imam Halaj mengatakan begini, ana wa anta, katanya. Pertamanya dia merenung, saya satu, wa anta Allah tuh dua, la wala ana bal ana anta, gitu. Dan tidak ada saya, yang ada kamu. Huwa, artinya huwa ana, yaitu huwa anta. Huwa kan kembali kepada ana, satunya huwa kembali kepada anta. Bal huwa. Sudah. Ya. Semua makhluk kita katakan huwa, bal huwa. Ya. Lihat di Al-Quran ada ungkapan la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Ya. Baik huwa kita kembalikan kepada ana, huwa kembalikan kepada anta, huwa kembalikan kepada Allah adalah huwa. Fa asbata al-huwiyata bi nafsiha, coba. Allah yang menetapkan identitasnya dengan dirinya. Namun kata Imam Ibnu Arabi, kami menempuh jalan lain. Tahtamiluhu al-uluhiyah, pembahasannya uluhiyah bukan zat. Ya. Kemudian uluhiyah nanti akan diberikan hakikat hukumnya. Dan semua hukum itu untuk hukum uluhiyah. Wa hiya sahihatun fi nafsiha. Dan itu sah. Wa hakadha yaqa'u syuhud fiha liman syahad fasatasilu wa tara. Dan begitulah orang yang punya syuhud, melihatnya, menyaksikannya. Dan engkau pun kalau syuhud akan sampai dan akan melihat. Kata Imam Ibn Arabi. Wa maslakul imam, nah. Wa maslakul imam la yanfi i'tiqadatin wa tasawwuratin khusumi bid'atan wahidatan, bal yara anna al-uluhiyyata takhudhu shakla suwari fil akhirati. Fatattajalla kullu i'tiqadin
كل الاعتقادات فيها من مجسمة ومشبهة وغيرهم فالألوهة تظهر بصور متعددة بتعدد الرأي والعين واحدة. نعم. يقول الإمام من تحول الألوهية وتبدلها في صورة الاعتقادات والمعارف وفيها اعتقاد المشبهة وغيرهم ولا بد من إقرار كل طائفة في تلك الدراية فلا بد من تجليها في صور اعتقاداتهم وذلك رجع إلى المدرك لا إلى المدرك فإن الحقائق لا تتبدل ولهذا نقصد لمن خرج عن طريقتنا في أي حضرة تقع مشاهدة الألوهية لهذا سمي عالم التمثل والتبدل برزخا لكونه وسطا بين حقائق جسمانية وحقائق غير جسمانية فتعطي ذات هذه حضرة متوسطة هذه التجلية تربط بها المعاني بصور ربطا محققا لا ينفك. Nah, jalan yang ditempuh oleh Imam Ibn Arabi ini itu tidak menafikan i'tiqad dan tasawur lawan secara total, tidak dibuang sama sekali. Namun dia melihat bahwa uluhiyah itu di akhirat nanti pun punya bentuk surahnya. Nah, maka semua i'tiqadat nanti baik mujassimah atau musyabihah dan lain-lain baru kelihatan tuh i'tiqadnya. Apa yang dia pahami, apa yang dia bayangkan sekarang, nanti di akhirat dia akan ketemu betul tidak paham dia itu. Ya. Kan ada hadis ketika orang nanti di akhirat maka ada datang seorang rajul ya, mengatakan kepada kita ana rabbuk, saya Tuhanmu. Maka orang itu mengingkari, tidak ya, bukan ini yang aku lihat di dunia, Tuhanku itu. Kemudian pergi dan datang lagi ya, laki-laki yang wajahnya handsome, nggak ada janggut, nggak ada kumis, plontos, ganteng gitu, cakep. Ana rabbuk. Maka orang itu mengatakan inilah Tuhan yang aku lihat. Kan surah itu bukan itu zat hakiki dan itulah uluhiyah. Ya, ada hukum-hukumnya, ada hakikat-hakikatnya. Ya. Pernah dengar hadis itu? Ya. Seperti hadis amal, kalau hadis amal kita dengar kan? Man anta ana amaluk. Jelek men ya. Lah ya berarti amal kita jelek. Di dunia mah orang rasa, karena enggak kelihatan. Rasanya bagus baik, dia baik rasanya mah. Ya. Nanti di sana baru tahu ya tata jalan. Nah, apa yang dipahami oleh akal tentang sesuatu yang abstrak, apalagi zat Allah. Ya, orang mujassimah betul enggak tuh nanti? Hatta ta'wil minal asy'ariyah. Ya akan dilihat nanti. Ya. Kenal enggak sama Allah nanti? Di akhirat itu tergantung kenal tidak di dunia itu. Wa man kana ya. Wa man kana fi hadhihi dunya a'ma ya. Bahwa fil akhirati a'ma. Nah, kalau yang memang tidak ngelihat di dunia, ya di akhirat nggak ngelihat, tapi masuk surga. Ya. Maka semua i'tiqadat nanti akan tatajalla. Dan uluhah itu tazhar biswarin muta'addidah. Dalam hadis ada ditanya, dalam hadis Rasulullah SAW ceritakan, ada orang yang melihat Allah dalam bentuk ghamam. Apa ghamam itu?
mendung, awan. Ya kan? Lalu ada yang menceritakan dia melihat Tuhan kan nujum, seperti bintang. Ada yang melihat Tuhan kal qamar, seperti bulan. Ada yang melihat Allah kasyams, seperti matahari. Apakah Allah itu bulan, matahari, bintang atau teduh? Tidak, itu yang dia lihat adalah apa? Makrifat dia kepada Allah, iman dia kepada Allah. Maka bagaimana orang yang memandang Allah dengan tajsim, nanti di akhirat dia bisa nggak ngelihat Allah itu seperti yang dia lihat dalam pikirannya di dunia? Ya mungkin itu yang mendung, mungkin mendungnya udah gelap banget kali. Ya, tidak salah mereka, makanya kata beliau, saya tidak buang semua, karena itulah apa namanya tingkat imannya itu sampai di situ. Orang sampai jatuh ke tajsim tidak salah, karena dia ya kan, yang saudara kita yang tajsim pun dia bilang iya ini ya tapi laisa kamislihi, kan begitu. Sudah betul, jangan dibladik terus papir, biarin udah. Lah mau udah sampai situ. Nah, ini mentang-mentang dia takwil Qajar terus dibalas sama dia, lu takwil ke filsafat pakai akal, itu nggak ada zaman salafnya dulu. Mampus kan akhirnya. Waduh iya ya, udah bela lagi, capek. Orang apa yang dia tetapkan semua dia pun tidak paham. Ya. Saya pernah ngasih pengajian di Malaysia, di pengajian ibu-ibu, katanya itu ibu-ibu pejabat eselon 1, eselon 2 katanya, pejabat. Jadi saya ngasih, setelah selesai maka ada seorang istri pejabat itu bertanya, saya bagaimana, katanya itu ada golongan itu kafir karena dia tajsim, khawarij, bla 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 bla. Kami ini punya pengajian mingguan, ustadz lain-lain, ada dari kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Jadi kita ini pening katanya. Kata saya, salahnya kenapa ibu manggil ustadz lain-lain, lalu kenapa sekarang peningnya ditumpahin ke saya? Ya barangkali Syekh lebih tinggi katanya ilmunya, jadi tentramin kami katanya. Oke, kalau memang pengen tentram, ya, semuanya Islam dan semuanya ahlu sunnah wal jamaah, makin kagak tentram rupanya jawaban saya itu. Kecuali yang ganti Tuhan, ganti Nabi, itu baru keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, apapun namanya. Perbedaan adalah di dalam furu'ul bahas. Ya. Tentram, godek kepalanya. Ya udah, delete kata saya, udah, lupakan. Selesai ngaji, waktu makan, rupanya dia telepon tuh sama ustadz ahli sunnah tuh. Ini ada saya gini. Wah itu saya kudu diberitahu tuh, tidak tahu kalau mujassimin itu kafir. Kasih dia ke teleponnya, kasih ke saya. Assalamualaikum. Ustaz dari mana? Saya dari Indonesia. Ustaz cerita bahwa ya yani ikhwanuna itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya mereka tanya pening, jadi saya jelaskan supaya tidak pening. Tidak Ustaz, Ustaz kena baca kitab ini. Oh iya. Ya ada setengah jam dia telepon, suruh baca kitab ini. Ya hati-hati Ustaz ya. Ya terima kasih, sudah. Ya ngapain didebat, wong dia pahamnya udah begitu, kasih aja udah. Ya, saya itu debat, ente pahamnya itu kuku, udah ambil. Ya, orang kalau didebat nggak mau, mendingan kasih aja yang dia pengen, selesai. Ya. Dan itu tidak salah.
Kenapa jadi pusing? Nah, ada satu syaikh dari kelompok kita juga, Islam juga ada yang tasyadud tuh, ya, ngehantemin ikhwanuna yang di sana itu memang aktivitasnya hanya untuk mengkafirkan yang mengkafirkan itu. Terutama Imam Ibn Taimiyah rahimahullah pun itu yang diburu untuk dikafirkan. Ya, antum tahulah kelompoknya. Jadi ada syekhnya datang dari Lubnan, diundang di sebuah pesantren tuh. Ngundangnya dua, saya dengan syekh ya, ahli sunnah ini. Bahkan dia sangat mengaku lebih ahli sunnah daripada ahli sunnah. Dia siang, saya malam gilirannya. Mungkin syekh yang dari Arab ini dilihat poster gambarnya berdua, beliau dengan saya. Dia tanya, ini siapa? Ini ahli sunnah kan? Maka kata pimpinan pondoknya, nah isi dia ada sufi. Lah, uakid, saya tetap mau tahu dia. Artinya dia mengkafirkan Ibn Taimiyah, enggak kan itu ukurannya bagi kelompok ini nih. Rupanya pimpinan pondok itu tahu kan? Ya. Saya jika mengaji pun dengan penuh mahabbah menukil pendapat Imam Ibn Taimiyah. Gitu. Maka rupanya orang pondok ini tidak mau mempertemukan saya dengan beliau. Gitu. Jadi kemudian saya waktunya habis maghrib dan akan dijemput maghrib. Tapi saya tiba-tiba pengen banget datang sebelum maghrib, asar. Pengen banget. Nah, syekh yang itu akan dipulangkan setelah asar supaya jangan ketemu. Gitu. Dan dia pun begitu nanya gambar, ya artinya siapa yang pengen kenal gitu kan. Ya dia ahli sunnah juga, tetapi saya pengen ketemu katanya gitu. Enggak, saya mesti pulang ke Kuala Lumpur, itu di Kelantan itu. Kan mungkin saya bertanya, kenapa saya disuruh pulang cepat-cepat? Enggak, saya pengen ketemu dia, saya nunggu sampai maghrib. Nah, saya juga tiba-tiba pengen datang lebih dulu. Kata teman-teman, Sidi habis maghrib ke sana, acaranya kena habis isya. Emang saya nggak boleh datang sebelum maghrib? Nggak boleh Sidi. Kenapa? Ya, saya pengen datang ke sana, pengen melihat pondoknya luas. Saya udah lama nggak ke sana. Enggak, Sidi katanya datangnya. Enggak, saya minta sekarang. Lah, saya pergi sebelum maghrib lah ketemu. Ya. Salat asar di masjid. Ya. Ketinggalan kan, saya ketinggalan, beliau ketinggalan. Jadi beliau masuk ke shop paling belakang, saya masuk shop dan berendeng. Ya. Setelah salam, saya Rahimuddin, kata dia. Naam. Ya. Kata saya pernah ketemu antum tahun 80-an tapi muda, kata saya sama beliau. Kok sekarang tua, kata saya. Ya. Oh iyalah, saya tua. Di mana antum ngelihat? Tambun, dulu kan di Tambun. Sudah ngobrol. Lah terus nanya tentang Maroyukani Ibn Taimiyah. Kata ya Sidi, ra'yuk. Gitu. Kata saya, pendapat kita kan sama, apa yang perlu dibedakan? Mana dipanggil tuh ustaz pondoknya, katanya pendapat ini sama. Hadza minna, katanya. Ya. Apa katanya pendapat dia beda? Itu sama. Ini kan sama dengan kita. Itu ya pondoknya dia. Baru ente yang ngelarang saya datang ke sini. Minta ampun sih, minta ampun gitu. Ya. Hadza min ashabna, kata saya. Sudah. Ya. Ya kan dia pengennya sama. Ya kita bilang sama lah. Ya. Ya hatta masyayikh alim
tapi tetap tasyadud. Ya karena tidak semua kan yang masyayikh yang turun ke sini mereka adalah mursyidin lah. Ya. Tidak. Taib. Di mana tadi? Taib. Maka Imam Ibnu Arabi tadi, fal uluha tazhar biswarin mutaaddidah. Ketuhanan itu muncul dalam suar yang banyak. Tadi seperti bintang, matahari. Itu lita'addudir ra'i. Banyaknya karena banyak sejumlah yang melihat. Ya. Padahal yang dilihat wal ainu wahidah, yang dilihat satu. Tetapi ra'inya ini yang berbeda. Ada yang tingkat imannya mujassimah, ada yang mu'attilah, ada yang muta'awwilah, ya. Ada yang mufawwidhah. Sudah. Jangan dipikir bahwa yang takwil ini yang lebih benar. Ulama dulu tidak takwil, tafwid. Ya, adapun berbicara bahwa takwil ini punya dasar di zaman sahabat, ya, itu bukan mazhab. Dan takwil pun sebetulnya hanya merupakan solusi bagi timbulnya orang-orang yang ifrat dan tafrid itu. Lalu diperbaiki secara akal agar akal itu betul punya bimbingan. Apakah mazhab takwil dari mutaakhiri Asy'ariyah lebih afdal dan lebih baik daripada mazhab tafwid yang dimiliki oleh para sahabat tabi'inan dan tabi'in? Tidak. Kalau misalnya di akhirat nanti, siapa yang paling jelas melihat Allah? Apakah para sahabat? Apakah para muta'awwilin? Apalagi kalau Imam Asy'ariyah atau Imam Al-Asy'ari atau Imam Asy'ariyah, imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, para alim, para arifin yang membuat manhaj ini, ya, itu bukan iman mereka. Iman mereka tidak perlu kepada takwil. Tapi takwil itu untuk akal kita, akal awam, yang rentan akan jatuh kepada ke kiri banget atau ke kanan banget. Maka wasat, dibetulkan, ya, ru'yahnya itu, pandangannya itu agar wasat. Nah, karena jika tidak, sebelum metode ini diciptakan, berarti mereka tidak dalam keadaan iman yang benar. Makanya kita jelaskan bahwasanya ahli sunnah ada dua sikap, ya, tidak ada tiganya, ada dua sikap. Pertama tafwid, yang kedua takwil. Dulu ketika ditanya, jawabannya was-su'alu bid'atun, ya. Tapi kemudian ketika futuhat Islam meluas, orang sudah penuh akalnya, muf'am akalnya dengan takhayulat, dengan khurafat tentang Allah, maka dia coba minta agama menenteramkan akalnya itu. Maka ulama menjawabnya dengan takwil. Selesai. Ya. Apalagi makin dibikin mudah lagi itu tauhid ahli sunnah dengan sifat 20. Maka disebut oleh Imam Al-Marzuqi aqidatul awam, bahkan kifayatul awam, ya, cukup bekal awam untuk 20. 20 pun kagak apal pisan, dalilnya kagak tahu pisan. Aduh, ini nihayatul awam jadinya, awam banget jadinya, ya. Ya, makanya begitu kehidupannya, selalu munaza'ah, mukhasama, berantem, ya. Kamu saudara nggak nanya karena tauhidnya tidak ada.
Ustadz mah ustadz. Ya. Ya. Allah. Maka Imam Ibn Arabi mengatakan, dari memindahkan masalah pembicaraan zat kepada uluhiyah, ya, kemudian diganti surah i'tiqad dan ma'arifnya, termasuk di situ di dalamnya i'tiqad musyabbah dan lain-lain, diganti sudah, ya. Maka wala budda min iqrarikul, maka setiap golongan itu mesti menyatakan dirayahnya, artinya tingkat pemahamannya. Fala budda min tajalliha biswari, maka mesti dia mentajalikan dalam bentuk rupa i'tikad mereka. Maka itu kembali kepada mudrik, bukan kepada mudrak, kepada yang melihat. Lihat Mujassimah seperti apa, lihat Mu'attilah seperti apa, lihat Muta'awwilah seperti apa, ya. Berbeda kan? Tetapi Allah tidak berbeda, tidak, ya. Itu sebab sudah tidak perlu berkukuh mana yang benar, mana. Walihadza naqsun, nah dari situlah kurang. Siapa orang yang keluar dari tarekat kita? Coba, artinya beliau mengajak, coba lihat mazhab-mazhab lain. Saya sudah ganti zat, bicara zat kepada uluhiyah saja, ketuhanan saja, ya. Nanti diterangkan bagaimana memahami uluhiyah ini, ya. Ada sisi gaibnya, ada surahnya, ya. Maka orang yang tidak menggunakan cara kami, maka nakas, ya. Oleh karena itu dinamakan alamut tabaddu at-tamassul wa tabaddul, ya. Beliau mengatakan bahwa teori beliau adalah tamassul wa tabaddul ini sebagai barzakh, ya. Artinya barzakh itu sebuah garis lurus yang memisahkan antara, ya, makhluk dengan Allah, antara pemikiran mereka dengan pemikiran kami, kata Imam Ibn Arabi itu, untuk menjadi wasat baina haqaiq jusmaniyah wa haqaiq ghair jusmaniyah. Tentang Allah yang dikatakan jasmani dan Allah yang dikatakan aklani. Saya coba imbangkan ini, Imam Ibn Arabi metodenya untuk menjelaskan tentang hakikat ketuhanan, ya. Apa hakikat jasmani? Surah kan, ya. Ini yang jusmaniyah, ini hakikat jasmaniyah, ya. Iyad benar. Kalau hakikat apa namanya? Satu lagi, aklaniyah, yaitu kudrah. Nah, Imam Ibn Arabi tidak membuang ini, tidak membuang ini. Kenapa? Karena ini surahnya, ini maknanya, sudah. Yang ini kita tidak bicarakan, yang kita lihat ini, ya. Kamu melihat saya di cermin gitu, karena sayanya terhalang untuk tidak dapat dilihat. Maka itu sebabnya orang sufi mengatakan apa? Bahwa kamu dalam arti satu orang individu, semuamu kulliyatuk, yakni keseluruhanmu, ya, itu adalah ainu rabbik, katanya. Semua Tuhanmu untukmu, gitu.
Sehingga dikatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Maka akhirnya Imam Ibnu Arabi mengatakan al-insan kulliyatullah la juz'iyatuh. Manusia semuanya Tuhan, bukan separohnya. Artinya semua yang ada pada manusia zahiran wa batinan dari Allah semua. Enggak ada yang dari siapapun. Semuanya dari Allah itu. Ya, termasuk yang kita katakan ikhtiar kita. Allah yang beri. Nah, maka semuamu itu adalah penjelasan Allah tentang dirinya kepadamu dalam rupamu, di semuamu. Jadi kalau engkau berhasil melihat Allah di dalam dirimu, artinya semuamu, suratan hidupmu, perjalanan takdirmu, semua ketentuanmu itu adalah ketentuan Allah. Jika engkau tahu itu dari Allah, ya, maka engkau mengenal Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Baru setelah engkau melihat orang lain, baru engkau mengatakan Allahu Akbar. Ya. Kalau belum marifat, maka belum melihat Allahu Akbar. Yang Akbar masih dia aja. Masih dia sendiri Akbar, menutupi Allah. Buktinya kita sholat, ingat sesuatu itu benda yang tidak berharga, ya, itu bisa ngalahin Allah itu, ingatnya. Perempuan mikirin kudungan lebaran, ya, laki gua belum beli kudungan baik, ya, ingat dalam sholat. Lah kan kudungan itu nutupin Allah itu. Susah itu ngembaliinnya. Kata warna merah jambu, warna merah. Jadi kebayang aja itu laki salah beliin warna. Kebayang aja. Katanya merah jambu, pakai merah marun. Emang gua bocah udah tua. Bukan, emang gua udah tua, gua masih muda, katanya gitu. Lah ketutupan tuh sembahyang tuh. Itu sampai 4 rakaat itu. Ya. Takwil tidak menyelesaikan perkara itu. Coba tafrighul mahal. Ya. Zakki nafsak wa saffi qalbak. Ya. Gimana dia tidak selalu melihat dengan jelas bahwa al-khalqu suratuh, bahwa manusia adalah suratullah. Makanya di zaman jahiliyah kan orang benci dengan Nabi itu sampai bencinya seleher, sampai meletup-letup ubun-ubunnya itu. Nabi senyum aja dengan manis. Sehingga orang munafik saja yang Nabi datang hijrah ke Madinah itu ditunggu-tunggu, orang sudah tepuk tangan. Orang munafik itu ngelongok-longok, mana sih mukanya, gue lihat Muhammad ini. Begitu dilihat, orang ini memang orang yang bukan pendusta. Orang pendusta aja tahu itu. Tetapi tetap dia mendustakan, gak mau percaya. Kenapa? Karena dia nggak punya kebenaran di sini. Udah ngaku nggak mengakui. Ya. Nah, itu nafsu namanya. Maka bersihkan nafsu, maka engkau akan melihat Allah seterang matahari. Sering kita mengutip perkataan orang sufi kan, ketika dikasih musibah, dia malah nanya, di mana engkau ya Allah, kan gitu. Ya. Tahukah engkau wahai Allah ada hambamu di sana? Ya. Di Selang Bojong, hambamu menderita di pojok, tidak ada yang tahu. Ya. Suamiku pun tidak tahu apa yang aku derita. Ya. Hanya diriku dan
engkau, tetapi apakah engkau tahu ya Rabb? Coba tuh. Untung gue udah sambil geledek gitu. Jika memang engkau ada, wah ini makin kurang ajar. Buktikan. Itu ngaji sifat 20 itu ustazahnya itu. Tapi masih dibiarkan umat begitu. Disebut lagi gara-garanya si Anu. Wah udah makin kacau udah itu. Udah merembet kemana-mana. Makanya ya Allah, hancurin aja dia. Wah sudah. Ya. Ini ditaruh di aliran sesat Islam aja itu nggak laku dah, nggak masuk itu. Tapi ngakunya Asy'ariyah. Taib. Maka zat hadrah mutawassithah ini konsep mutawassithah Imam Ibnu Arabi ini ya akan memberikan satu penjelasan tajalliyat. Ya, akan memberikan satu penjelasan di mana akan dihubungkan antara ma'ani dengan surahnya. Tarbutu bihal ma'ani bisuar ribton muhaqqaqan la yanfaq. Hubungan yang tidak akan terpisah, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia huwallah. Ya. Orang muji kita, Allah yang muji. Tapi lihat ada enggak itu pujian di kita itu? Lah ora, dia muji baik banget padahal kita blow on banget. Hadza tanbihun minallah. Ya. Jangan emang saya memang begitu. Lah, dia tahu bahwa sifat yang dipuji orang itu enggak ada sama dia, enggak ada. Tapi malah lah kan saya mah wah lah terus baik, udah saya mah baik. Lah emang dari dulu ya saya mah enggak. Wah lah. Enggak cukup tuh begitu. Ya. Terus dia ngomongin orang yang enggak muji. Ngomongin orang yang nyela. Jangan kayak dia tuh. Emang dia mah kurang. Wah. Itu asli la ya'budullah itu. Di mata tasawuf itu dia belum menyembah Allah itu. Belum bertauhid. Ya. Maka kata beliau fatu'ti dzata hadhil hadral mutawassithah. Konsep mutawassithah ini ya akan memberikan hadhihi tajalliyat. Tajalli ini penjelasan ini tajalli ini kenapa Imam Ibnu Arabi mengatakan tajalli karena apa yang dipahami yakni minallah, tajalli Allah. Baik itu tajsim itu adalah tajalli. Ta'til. Nah, maka konsep mutawassithah ini akan menghubungi antara ma'ani sifat-sifat Allah yang abstrak zat dan suarnya yaitu makhluknya. Ribton muhaqqaqan la yanfaq. Wa qad asyara ila hadzal maqam ba'dul 'arifin. Sebagian arifin menyinggung perkara ini bi isnadin muttasil ila Sari. Dengan sanad yang muttasil kepada Sidna Sari As-Saqati. Qala Al-Junaid, qala As-Sari. Imam Junaid yang bercerita. Kata beliau, As-Sari berkata, gurunya, Sami'tu Ghulaimal Aswad. Aku mendengar kata Sari, seorang Ghulaimul Aswad. Seorang hamba sahaya, orang hitam. Yaqulu berkata, man aqbala 'alal asya wa huwa yaraha haribat anhu wa man tarakaha atathu qultu lahu kaifa dzalika ya Sari. Qala kana yadhkuru annahu kana yaksib wa yajtahid fala yaqumu bi kifayati ma'ishatihi. Qala fa qara'tu hadhihi al-aya
Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum fatarakatil kasba mutawakkilan Allahi bil kifayah falau darabtu biyadi ila hadhihi al ustuwana lasarat dhahaba wa daraba biyadihi ala al ustuwana fa idza hiya taluhu dhahaba summa qala ya sari hadhihi al a'yanu la tanqalib walakinnaka hakaza tarahu li haqiqatik bi rabbik fanzur fi qawlihi hakaza tarah ya'ni al haq wa hakaza tarah ya'ni al mar'a ay ru'yah a'ida ila ala ar-ra'i yani as-surah al-mashhura lir-ra'i al-mashhuda lir-ra'i as-suratul mashhuda lir-ra'i mashhuda ya. Imam Junaidi berkata dan Imam Sari'ar berkata, aku mendengar seorang Hulaimul Aswad berkata, barang siapa yang menghadap sesuatu ya, dan dia melihatnya, maka sesuatu itu akan lari dari dia. Wa man tarakaha, barang siapa yang membiarkannya, maka ia akan datang kepadanya. Orang yang ngadep ke dunia misalnya, dan dia memandang dunia itu baik, dunia akan lari. Tapi barang siapa yang tidak memandangnya, membiarkannya, maka sesuatu itu akan datang kepadanya. Lalu Imam Junaidi berkata, bagaimana bisa terjadi begitu? Qala, dia mengingatkan, menyebutkan bahwasanya dia dulunya berusaha yaksib kasab wa yajtahid, tetapi tidak dapat memenuhi hidupnya. Akhirnya kata Imam Sari, aku bacakan ayat kepadanya. Katakanlah, tidakkah engkau melihat jika Allah mengambil pendengaranmu, penglihatanmu, dan menutup hatimu? Itu artinya bahwa apa yang engkau lakukan itu semua Allah lah. Ya, kenapa engkau merasa engkau yang berbuat? Akhirnya Hulaim itu meninggalkan usaha sama sekali, tawakal kepada Allah dengan apa yang ada. Ya udahlah kalau gitu, apa yang ada saja hidupnya. Ya. Maka kata Imam Sari'ah, seketika kalau aku pukulkan tanganku ke ustuana itu ke dataran, ke lapangan itu yang terbuat dari batu gitu kan. Gitu. Kalau kita seperti mastabah ya, ustuana. Luar seperti Ka'bah itu, sekitar Ka'bah itu kan ustuana namanya. Ya. Atau batu leper gitu yang digunakan untuk duduk gitu, itu ustuana. Ustuana kan kalau bahasa sekarang kan CD ya, bunder itu kan gitu. Sebenarnya yang berkaitan dengan dataran, ustuanatul Ka'bah, ustuanatul masjid. Apa? Aduh, bahasa lain itu. Kalau aku pukulkan ustuana itu maka jadi emas. Ya. Qala faqara'tu hadhil ayah, maka aku bacakan ini. Mana qala kana yadhkuru? Udah. Qala si gulam itu yang berkata. Kata si gulam, aku bacakan ayat ini, maka akhirnya dia meninggalkan usaha. Akhirnya dia berkata, kalau saja aku pukulkan tanganku ini ke batu, maka akan jadi emas. Maka dia pukulkan tangan itu dan betul-betul menjadi emas. Kemudian Imam Junaidi berkata,
hadhil ayan la tanqalib. Ya, benda ini tidak berubah, tetapi hakadza tarahu li haqiqatik bi rabbik. Kata Imam Syafi'i, begitulah engkau melihat Allah dengan hakikatmu kepada Tuhanmu. Lihatlah, hakadza tara ya'nil haq, hakadza tara ya'nil mari. Allah dan orang yang melihatnya. Apa yang dilihatnya kembali kepada yang melihatnya. Surah yang disaksikan oleh orang yang melihatnya. Ya. Seolah-olah apa barang ini yang kita lihat, ya, artinya benda-benda bagi Allah sama saja, tidak ada bedanya. Ya. Allah rubah mau jadi emas. Maka kisah-kisah wali kan ada orang ngejar-ngejar dunia. Kata wali, lihat pohon itu berubah emas. Gitu. Nah, kenapa dia melihat itu emas? Karena yang di pikiran dia emas saja. Tuh, aku kalau mau, ya, aku tak mau. Gitu. Akhirnya kisah-kisah seperti itu. Apakah orang ini pengen emas? Enggak. Ya dah, saya pengen kayak kamu. Ya. Memandang semua berdasarkan hakikatnya, sudah. Bukan pengen emas. Setelah dikasih tahu, hatta Rasulullah kepada seorang yang mengikuti beliau hijrah kan, dibayar berapa ketika Rasulullah bertanya, disuruh menguntit aku, dibayar sekian, ya, hanya beberapa keping emas. Kata Rasulullah, lihat gunung itu, kaget, emas semua, ya. Lalu apa kata Suraqah ya, yang ngikutin Nabi itu namanya Suraqah, ada yang ingat? Iya, Suraqah, betul. Ya. Tapi setelah Suraqah itu melihat emas, apakah dia ngejar emas? Enggak, malah dia buang mungkin emas yang ada di tangan dia. Aku ingin ikut. Ya, ini yang terjadi pada ghulam ini. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau aku pukulkan emas jadi emas tuh. Setelah dipukulkan emas, ya, jadi emas. Padahal tidak berubah. Begitu juga penglihatan kita. Ya, terkadang ada orang, contohlah, orang mengangkat gurunya tuh tinggi-tinggi, sampai ketinggian dia sendiri nggak sanggup kalau ada yang ngehina gurunya. Suruh siapa dia diangkat tinggi-tinggi? Ya. Sehingga ketika ada yang menghina dia nggak sanggup menerimanya itu. Ya kan, hidup dalam takhayulat. Ya. Itu sebab Syekhuna selalu mengatakan, ana abdun, katanya, walastu Superman. Ya. Ya, saya ini hamba, bukan Superman. Jangan kamu sifati aku lebih dari hakikatnya. Ambillah yang engkau perlukan dariku. Hadza amanah minallah. Selalu beliau begitu. Ambil yang engkau perlukan dariku, karena ini amanah dari Allah. Tinggalkan aku dengan Allahku. Selesai. Ya. Artinya jangan urus aku. Aku dengan Allahku. Ya. Kamu memerlukanku, ambillah. Jangan. Sikap-sikap ini adalah sikap-sikap apa? Syuhudi, kashfi tauhidi. Maka itu sebab orang sufi dikatakan ulil albab, yang dapat meletakkan sesuatu di tempatnya dalam perkara apapun. Taib. Allah. Taib. Summa yukhlisul imam. Kamil.
ثم يخلص الإمام الأكبر إلى بيان خطر الوقوف مع صور المشهودة لمن لم يتحقق. Stop. Nah, kemudian Imam Ibnu Arabi menjelaskan, betul-betul menjelaskan tentang bahayanya bertumpuk kepada surah masyhudah, ya, untuk orang yang belum tahakkuk. Artinya melihat makhluk bagi orang yang belum tahakkuk itu bahaya. Kalau misalnya anta rabbak belum tahakkuk, ya, betul-betul nyembah orang nanti. Seperti murid gurunya misalnya wali banget, ya memang dia jalan menuju kepada Allah, tapi asal ngelihat gurunya Allah, udah nggak ada lagi Allah, dia doang itu. Syekh yang lain udah setengah Allah barangkali. Bahaya karena lam yatahaqqaq. Itu murid qillatul adab. Ya. Karena adab, murid mencintai, memuji guru itu untuk memelihara kepercayaannya saja, tidak lebih dari itu. Bukan untuk membandingkan dengan yang lain, ya. Karena fadilatul ulama ya ta'addad, ya, berbeda-beda. Dia mengira ini memuliakan apa, majla ilahiyah al-insanul kamil, la, karena dia lam yatahaqqaq. Kami teringat dulu, kami ada dalam satu majelis dengan syekhana, lalu ada syekh lain masuk menghadiri majelis kami. Ya karena enggak pakai sorban kan, syekh kiai kan kudunya pakai sorban gitu ya, pakai jubah. Ini enggak, pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang masuk itu. Ketika masuk, syekhuna berdiri, ya, kita berdiri karena syekhna berdiri, lalu suruh duduk. Nah, ketika pamit, ketika saya itu pulang, kita tidak menghormatinya, membiarkannya, ya. Akhirnya kita habis dimarahi oleh saya. Ta'addabu ya walad, huwa syekh afdal minni. Itu seorang syekh lebih baik dari saya. Ya, tidak tahu siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih afdal. Orang yang sehat selalu memandang orang lain lebih afdal dari dia. Begitu juga orang berbicara tentang surah masyhudah itu, liman lam yatahaqqaq wa liman naqasa ilmuhu wa kashfuh. Orang yang ilmu dan kasabnya kurang. Wa min huna zallatil al-aqda jallat li aqdami taif jallat li aqdamin taifatun an majra tahqiq. Dari sinilah satu golongan tergelincir dari proses tahqiq untuk mengetahui Allah itu. Faqalat ma samma illa ma tara faja'al ta'alam huwa Allah. Akhirnya begitu. Tidak ada yang dilihat, tidak ada di sana kecuali yang kau lihat. Akhirnya menjadikan alam adalah Allah. Dia kira orang sufi mengatakan wah Allah ini, Allah itu, ya, Allah. Tidak. Makanya ya orang ngomong hilangkan wujud, yang ada adalah wujud Allah dalam diri kita. Ya, ya kayak dia pisan, padahal dia belum tahakkuk. Begitu ada orang membenci dia, habis orang itu dicaci maki. Loh. Ya, dan ini banyak kelompok-kelompok yang mengaku bahwa dia paham dan pengamal, bahkan pemilik, bahkan dia pisan ahli widatul wujud misalnya, ahli ma'rifat wasyuhud. Ya. Selalu mengatakan bahwa
Tidak ada wujud ini yang ada wujud Allah. Jika belum begini maka dia belum bertauhid, belum berkasih sayang. Tapi itu bermusuhan terus tapi nggak ngomongnya berkasih sayang. Ya. Ini berarti apa? Sama dengan menganggap Tuhannya itu alam itu. Ya. Alam yang dalam pikiran dia itu. Karena kalau ada orang yang menghina, wah ini kurang ajar gitu. Wallahu nafsul alam laisa amrun akhar, tidak ada yang lain. Wa sababuhu hadzal masyhad. Apa sebabnya? Likaunihim ma tahaqqaqu bihi tahaqquq ahli. Karena dia belum tahakkuk seperti ahli tahakkuk minal arifin. Kalau tahaqqaqu bihi maqalu bidzalik. Kalau dia tahakkuk itu mencapai hakikatnya. Mereka tidak mengatakan itu. Wa asbatu kulla haqqin fi mautinih. Maka dia akan tetapkan setiap hak di mautinnya. Tadi jika ada orang yang memuji, lihat diri kamu. Pujian orang itu ada enggak? Kalau tidak ada, hadza tanbihun minallah. Ini peringatan dari Allah. Gitu. Dia lihat orang yang mencela. Ya memang kaidahnya dia mencela karena ada celak di dalamnya. Kalau di dalamnya tidak ada celak maka tidak mencela. Ya, kalau di dalamnya ada mulia dia akan memulia. Jadi orang ketika mencela dan memulia itu adalah karena cela dan mulia dia, bukan urusannya dengan kita tidak tahu. Ya, orang demen banget sama kita nih, mujinya banyak banget. Tanya orang yang benci kita, aibnya banyak banget. Jadi kita diantara orang yang memandang kita jernih seperti awan, dan ada yang memandang kita kotor seperti comberan. Jadi kita ini awan atau comberan. Jadi orang menghina dan itu kotoran dari dia dan kebersihan dia. Kalau kita terombang-ambing dengan itu, nah itu bahayanya surah masyhud ini kalau tidak tahakkuk. Yang muji baru ini Allah, kalau yang mencela ya, dia iblis akhirnya. Ngomongnya atas nama kebenaran. Tidak ada, kebenaran tidak membawa kebencian, tapi membawa kasih sayang. Fa innaka tubtilu aslak mana patruk ta'wil al-akhbar al-warida bi tasbih liman wasafa bihi nafsah. Maka tinggalkan pentakwilan akhbar-akhbar ya, warid hadis yang bercerita dengan tasbih kepada orang yang mensifati dirinya dengan sifat itu. Idza lam takun min ahli hadzal kasyaf wa tahqiq. Artinya ngikut-ngikut orang-orang ahlillah yang memberikan wasap-wasap itu. Jangan kamu bawa kepadamu. Orang mengatakan manusia ini semuanya Allah, ya. Itu yang kita dengar dari mereka, ya. Tapi kita tidak seperti mereka, belum, gitu. Maka jangan kita wah ini Allah nih, loh. Ya. Akhirnya bisa-bisa seperti anak kecil mendengar tauhid itu, ngelihat mangga tetangga ada buahnya, wah ini mangga Allah nih, ini kan hamba Allah, boleh dong ngambil mangga Allah. Dia ambil. Marah kan tukang pohonnya, tukang yang punyanya itu, siapa itu? Hamba Allah, Tuhan, boleh kan ngambil mangga Allah? Wah iya. Mungkin tuan rumahnya itu ustadz juga. Wah ini salah belajar tauhid ini. Ya sini pipi hamba Allah, ini ada batu Allah, coba ditempeleng ke pipi hamba Allah. Lari dia, waduh sakit pipi hamba Allah nih, ya. Fa innaka tubtilu aslak haitsu ta'taqid nafyat tasbih. Dan engkau membatalkan
Asalmu di mana engkau meyakini katanya tidak mentasbih, tapi perilakunya mentasbih. Wa mazalat minu, masih mentasbih. Walakin tarakta tasbiha bil makhluqil murakkab wa asbatahu bi makhluqil ma'qul. Meninggalkan tasbih tajsim dan pindah kepada tasbih akal. Ini menceritakan bahwa orang yang menganut takwil belaka di akal, tidak, itu betul sebagai sebuah pengetahuan, tapi tauhid adanya di sini. Ahli sunnah itu. Hatta Imam Ibn Arabi, dia mengikuti mazhab tasawufnya, yaitu Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, gigit tauhid Asy'ariyah itu dengan gerahammu dan jangan lepas. Gitu. Ya. Itu kalam, ilmu akal. Sudah betul. Bahkan kata Imam Ibnu Arabi, Mujassimah saja betul. Ya. Nah, jika kelakuannya ternyata menghadapi orang masih tidak menyaksikan Allah di situ, maka engkau melanggar dasar pemahamanmu sendiri yang mengatakan bahwa kamu membuang tasbih. Fa innaka tubtilu aslak haitsu ta'taqid nafyat tasbih. Wa mazalat minhu, padahal masih tasbih. Namun yang kau tinggalkan, yang kau buang tasbih itu tasbih bil makhluqil murakkab, jismani murakkab itu. Karena al-jismu huwal makhluk al-mu'allaq murakkab. Wa asbattahu bil makhluqil ma'qul, tasbih yang diakal. Wa annal mumkin an yajtamima al-wajibi dzat fi hukmin abadan. Bagaimana mungkin dapat terhimpun bersama yang wajib zat Allah itu? Tidak mungkin. Baik. As-suratu wal ghaib. Nah, di sini baru beliau masuk kepada metode tasbih dan tanzihnya. Nah, as-suratu wal ghaib tumathilu suratu wahidatan min al-masail al-asasiyah al-matruhah fi at-tasawuf. Kaifa yumkin at-ta'bir 'an al-ghaib al-mutajawiz bi hasbi ayati ma'ayyir yumkin an tarjima بمفردات القرن تجربة يقيمها أفقها في أفقها في الغيب الغيب. كيف يمكن التعريف بما هو غير قابل للتمثل استنادا إلى قياس؟ كيف يمكن أن نصف الغيرية الوجودية المطلقة أي الله؟ هذا كله يحيلنا إلى تجربة الرؤية ونشأة المخيلة ودخول الصورة العقلية في المشهد. Ya, pelan-pelan kita ngebahas tentang as-surah wal ghaib. Ini beliau tidak menggunakan tasbih tanzih, ya, tetapi beliau menggunakan as-surah wal ghaib. Apa surah ini? Ya, makhluk, al-kaun, al-khaliq, al-makhluk. Ya, apa ghaib ini? Adalah al-khaliq. Ini kita tanzih. Dan inilah tasbih. Kita meyakini Allah, ya, meyakini Allah itu berada di antara, ya, tasbih dan tanzih ini. Tawassut. Mutawassit. Ini adalah gaib, kita tidak ketahui. Dan ini suratul gaib, surahnya. Maka ini bukan Allah, tetapi bukan selain Allah. Jadi konsepnya untuk membahas tasbih tanzih, ya,
bukan membahas tentang sifat Allah itu sendiri, zatnya, tangannya, bagaimana wajahnya, ya. Dia serupakan ke makhluk, maka jatuh kepada tajsim akhirnya. Akhirnya ada yang menolak, maka akhirnya dia membuang sifat zat Allah itu. Wajah turun, tangan, mata, kaki. Kan ini mutasyabih ini. Akhirnya oke, stop. Jangan tajsim, jangan ta'til. Tawil. Dipindahin dari tasbih tajsimi kepada tasbih aklani. Tangan itu kudrah. Oh. Ya. Tapi tidak cukup pulsa itu tuh untuk dipakai ke dalam perjalanan hidup secara dakik, secara detailnya tuh. Ya. Maka Imam Ibnu Arabi yang pertamanya, ini kan kita teori, adapun kalau manhaj dia ya tazkiyatun nufus dulu gitu. Nanti akan dia terangkan nih, kalau jika diterangkan ini paham dan dapat diamalkan, maka berarti tauhid itu ada pada kita. Ya. Jika tidak, paling kurang kita menerima pemikiran itu. Konsep tasbih masuk ke tasbih tanjihnya adalah as-surah wal gaib. As-surah itu makhluk tasbih, wal gaib itu khalik tanzih. Taib. Maka surah itu tumassil as-suratu wahidatan minal masail al-asasiyah al-matruha fit tasawuf. Ya. Surah itu menampilkan satu, ya, dari permasalahan dasar yang dituang di dalam tasawuf. Ya. Maksudnya konsep surah ini dijadikan satu tamsil bagi salah satu permasalahan asas yang dituangkan dalam tasawuf. Surah. Ya. Kenapa? Karena bagaimana kita dapat menerangkan, mengungkapkan, membahasakan tentang yang gaib, maka tumpuannya ke surah. Tentang yang gaib, tentang Allah itu bagaimana kita mau ceritainnya? Tangan Allah bagaimana meneranginnya? Wong itu gaib. Ya sama tangannya tangan lah, masa tangan nggak tangan, tapi beda tangannya, nggak bisa. Itu tajsim namanya kan, memberikan paham tangan Allah jisim murakkab, makhluk murakkab. Karena tangan ini makhluk murakkab. Kalau tangan Allah disebut begini, tajsim. Ya. Lalu enggak ada tangan, lah makin bahaya. Wong Allah punya tangan. Enggak, maksudnya kudrah, dipindahin tuh tasbihnya ke akal. Ya. Tetap bukan Tuhan, bukan itu juga maknanya. Ya, makanya orang Ahlussunnah mengatakan kudrah itu salah satu maknanya kan gitu. Untuk nentremin, kalau saya menyebutnya untuk meninabobokan akal awam yang genit, pengen tahu Allah baik. Bukan sekedar genit, malah binal. Ya. Maka tumassilus surah, maka surah ini menjadi salah satu permasalahan dasar yang dibahas dalam tasawuf. Kenapa? Karena menjelaskan tentang yang gaib, la yumkin at-ta'biru anil ghaibi. Nah. Karena gaib ini tidak dapat diterangkan dengan menggunakan standar apapun yang untuk
diterjemahkan ke dalam, tidak. Apakah yad telah diterjemahkan kepada kudroh selesai? Tidak. Ya. Bimufradatil mar'a, dengan kosakata yang dilihat itu tidak bisa. Ya, tajribatan yukimu ufukuha fil ghaibil ghaib, ya. Satu tajribah yang ufuknya ada di goibnya goib. Itu mau menjelaskan sesuatu yang goibul goib gimana? Bagaimana mungkin at-ta'rif, memberikan definisi sesuatu yang tidak bisa dijadikan apa tamatsulnya, contohnya nggak ada contohnya. Makhluk ini bukan contoh Allah, bukan. Coba bayangkan Nabi Allah ketika mau menciptakan Nabi Adam, bagaimana cara menciptakannya? Itu kan di alam yang siapa yang tahu itu, wong Adam aja belum ada. Ya. Apakah malaikat begitu Allah lagi bikin, malaikat sudah datang nonton tidak. Itu perumpamaannya sama dengan orang lagi muter proyektor, muncul gambar di proyektor tuh, itu malaikat tuh. Sementara tukang proyektor lagi bikin klise untuk menampilkan makhluk lain. Apakah yang digambar itu tiba-tiba ngelihat ke sini? Artinya yang klise mana yang membuat dia ngelihat ke sini? Ya, malaikat pun nggak tahu apa yang Allah lakukan, karena dia hanyalah gambar yang ditampilkan oleh Allah, yang diciptakan. Ya, akal tidak dapat menyaksikan, kita hanya membuat perumpamaan. Makanya ya, adabnya dalam Al-Quran kita diajarkan kalau membuat perumpamaan tentang Allah, maka sebelumnya dengan mengucapkan walillahi al-masalul a'la, contoh yang pas Allah yang punya. Ya kita maya sekedar untuk menenteramkan akal saja. Seperti ini konsep proyektor ini, ya itu sekedar. Tetapi kenapa ada Al-Quran mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsida. Ya. Kata Allah, malaikat, saya mau bikin orang ini. Waduh, janganlah, masa sih? Apa betul itu ada dialog begitu? Ya. Itulah Al-Quran menjelaskan tentang goibul gaib kepada akal yang tidak dapat memberi, tidak ada contohnya itu apa yang ada di sana. Tidak ada contohnya. Maka dibuat cerita dengan bahasa yang dekat dengan akal, bukan dekat dengan hakikat. Seperti malaikat yang nyari ahli zikir tuh. Begitu dapat salah satu malaikat, wah ono ada zikir, malaikat-malaikat yang kita cari udah ada noh. Ya, wah iya, bilangin Allah. Ya Allah, ada hambamu yang lagi pada zikir. Ngomong apa dia, ngomong apa? Kata Allah, emang lo kagak tahu? Ya. Di hadisnya juga dikatakan kan, padahal Allah lebih tahu darinya. Ini namanya cerita tentang satu hakikat yang gaibul gaib, menggunakan uslub apa? Drama, katakan begitu. Digunakan uslub cerita. Ya kan, kalau diubah kepada uslub cerita kan jadi begitu. Malaikat nyari. Coba kalau informasinya hanya berita, ya, berita saja, nggak menarik. Yang lagi zikir itu Allah ampunin, lah kan kurang menarik gitu. Malaikat datang, bilang sama Allah, ngapain dia zikir? Emang dia udah ngelihat saya? Belum. Bagaimana kalau ngelihat saya? Wah, 24 jam dia akan zikir terus.
Ya. Yang dia pengen apa sih yang dia pengen? Surga. Emang udah lihat surga? Lah belum. Bagaimana kalau kita tunjukin dia surga tuh? Artinya orang yang telah melihat surga dalam hatinya, itulah orang yang selalu kualitas waktunya itu semua ibadah dan dia adalah hamba. Itu ada mana isyarah yang jauh. Ya. Tetapi untuk orang yang zikir di lapangan, pakai baju putih-putih, nangis-nangis di situ, setelah keluar ketawa ketiwi, itu juga dapat ampunan tuh. Tapi setelah itu ketawa ketiwi, rusak lagi ampunannya tuh. Iya. Taib. Bagaimana mungkin kita dapat an-nasifa, menggambarkan al-ghairata. Ghairah ini bukan Allah. Ghairiyah ini al-ghairiyata ini alam makhluk. Itu kita sifati sebagai al-wujudiyat al-mutlaq. Tidak juga. Yani Allah. Alam ini bukan Allah. Tidak mungkin kita mensifati ghairiyah disifati dengan Allah yang mutlak. Tidak. Ini tangan Allah, nggak bisa. Ya, karena ini akan membawa kita kepada tajribatul ru'yah, ya, dan nasyat al-mukhayyalah, dan memasukkan surah akliyah di dalam masyhad. Ya. Jika kita melihat bahwa yad itu adalah tangan, wajah adalah sama wajah begini, ini maknanya kita mencoba ru'yah ini dan upaya khayal ini dimasukkan ke akal tentang Allah itu. Ya. Tapi itulah akidahnya. Udah sampai di situ. Nah, ketika ulama membuat sifat 20 itu memang paket untuk otak awam, cerk. Cukup kan, udah sedang sama kepala ente, sedang, udah, ya. Sekarang yang bikin sifat 20, ya, apakah itu ukuran kepalanya itu? Bukan. Ya. Itu dia bikin mendesak ketika terjadi. Ya, maka nih, sedang gak sama kepala ente nih, wahai umat. Ya ini sedang, dah. Jangan tajsim ya, jangan taktil ya, udah takkil saja. Apakah Allah ditakkil? Ya. Sebetulnya tasbih tanji ini pun tidak ada nih di pembahasan ini nih. Ya, karena kita tiba-tiba ada ya alumni dari Timur Tengah, ada ulama-ulama Timur Tengah juga yang sebagai teolog yang menghantam Imam Ibnu Arabi. Kemudian begitu pulang, ya, juga mereka mengkafir-kafirkan Ibnu Arabi. Saya tidak ingin berdebat, cuman ya kita tulis saja ala kadarnya dan kita bela. Imam Asy'arani, ya, beliau menulis satu kitab namanya Tanbihul Ghabi fi Tabri'ati Ibni Arabi. Apa artinya itu? Tanbihul Ghabi fi Tabri'ati Ibni Arabi. Ya, kalau arti kasarnya kira-kira apa itu? Peringatan untuk orang dungu, ya,
di dalam membebaskan tuduhan atau klarifikasi, ya, klarifikasi ya, dalam klarifikasi Imam Ibn Arabi. Astagfirullahaladzim. Kita salat dulu deh ya. Salat 30 menit lah istirahat. Kita sambung lagi insyaallah.